Hai semuanya, balik lagi sama di podcast kita yang seru ini bersama saya Alex dan saya Vinci. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu menyelamatkan masa depan generasi muda dari HIV/AIDS dan narkoba. Oke, betul sekali Vinci. Topik ini memang perlu kita bahas bersama karena kita punya dua narasumber yang spesial yang akan berbagi pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS dan narkoba. Karena fun fact-nya HIV/AIDS dan narkoba ini memiliki keterkaitan yang cukup erat loh. Benar kan Vinci? Ya, betul sekali. Nah, keterkaitan antara HIV/AIDS dan narkoba ini adalah penggunaan jarum suntik pada pengguna narkoba yang sama dengan pengidap HIV/AIDS. Penggunaan jarum suntik yang sama dapat menularkan penyakit HIV/AIDS kepada pengguna narkoba. Selain itu, juga berhubungan seks dengan pengidap HIV/AIDS tanpa menggunakan kondom akan menularkan penyakit ini. Parah banget sih Alex. Ya. Dan tahukah kalian bagaimana HIV/AIDS dan narkoba dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran? Nah, untuk itu kita akan membahas topik ini lebih lanjut. Mari kita panggilkan kedua narasumber kita yaitu Albert dan Rooney. Oke. Agak sini dong, agak Halo, sini. saya Vinci. Halo. Yang bisa berada di sini. Ya. Bohong. Waduh, langsung dikasih bohong. Oke, halo juga Alex dan Vinci. Terima kasih Halo. udah apa namanya? Mengundang kami. Mengundang kami ke tempat ini untuk melakukan podcast tentang menyelamatkan masa depan generasi muda. Ada di sini, terpampang jelas. Oke, karena kedua narasumber kita sudah datang, sebelum masuk ke topik ini, aku pengen nanya nih, gimana kabar kalian pada hari ini? Oh, pikir-pikir dulu ya. Puji Tuhan baik. Karena bisa selamat di tempat inilah. Oke, mungkin Albert nih bagaimana nih kabarnya? Sakit atau? Kalau dilihat dari muka kayaknya ini udah mulai lelah ya. Oke, sakit cinta atau sakit apa nih? Aduh. Kita di sini. Waduh. Ya walaupun sudah terlihat lelah dan capek begini, senang bisa berada di sini. Oke. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk kembali ke topik kita, yakni tentang HIV/AIDS dan narkoba. Oke, jadi Albert dan Rooney bisa ceritakan sedikit tentang pengetahuan kalian HIV/AIDS dan narkoba itu apa sih yang kalian tahu? Oh ya, mungkin dari saya dulu ya, nih. Mohon izin. Mau. Dari saya dulu. Ya. Oke, Oke, dari saya dulu. Cip-cip deh, cip-cip. Oke, Enggak, Albert Ya, dulu. saya dulu. Nah, mungkin untuk HIV/AIDS dan narkoba ini mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa sih itu HIV/AIDS? Nah, HIV/AIDS ini dapat dikatakan sama namun berbeda. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih kita sehingga sistem kekebalan tubuh manusia akhirnya menurun. Nah, sel darah putih ini mungkin kalian tahu sebagai kayak tentara-tentara dalam tubuh kita untuk mengusir penyakit dan menjaga kita dari virus. Nah, sedangkan AIDS ini adalah stadium akhir dari HIV. Dan pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi oportunistik seperti kanker dan pneumonia. Seperti itu. Oke. Ilmu baru nih ya dari Albert. Ternyata HIV/AIDS itu suatu hal yang berbeda. Tapi tadi sempat dijelasin HIV/AIDS itu juga sama, yakni AIDS itu merupakan stadium akhir dari HIV. Ya benar. Aku bahkan baru tahu tentang ini. Nah, kalau gitu untuk Rooney nih, apa sih itu narkoba Rooney? Mungkin bisa minta tolong dijelaskan. Itu obat yang diminum Albert tiap hari. Waduh. Langsung. Waduh, BNN nih, bahaya nih. Obat Obat apa nih? sakit kepala sih. Waduh. Rada nyeri. Sakau ya. Hati ya. Oke, kasih udah tanya Lek. Nah, aku mau jelasin narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Di mana narkotika ini adalah suatu zat atau obat yang berasal dari dari tanaman atau bukan tanaman, mau itu sintesis maupun semisintesis dan tidak non-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan kesehatan bagi penggunanya. Contohnya nih, udah tahu akan jadi contoh ya. Dari awal sudah kambing hitam. Dari awal udah kambing hitam ya. Ya intinya temanku Albert ini sukanya minum narkotika dulu. Nyapu ganja minting ganja nih. Tahu dari mana kalian? Waduh. Tidak.
Hati-hati nih Bang podcast nih. Contohnya dia ini sekarang ceria-ceria, di depan muka ceria-ceria, ntar pas di belakang-belakang dia mainnya itu sama temen-temennya, sama Bert, rokok yuk, ayo narkotikan yuk, gitu. Oh, enggak. Ganja yuk, Enggak. ganja. Enggak. Ah, intinya ntar kesehatannya dia pasti menurun. Terus kedua pasti kita bakal ngelihat ada yang mencolok gitu kayak sikapnya. Dulu Albert nih suka ceria, suka gangguin, terutama Kiel tuh suka dibully tuh. Waduh, tukang bully nih. Kang bully Kiel ini. Kang bully nih. Apa? Akhirnya itu dia kayak mengurung diri. Biasanya disebut apa Fancy kemarin? Apa ya? Introvert. Introvert gak sih ya? Aduh, kamu nih introvert nih. Introvert nih. Introvert ya. Wah. Ya intinya juga dia suka marah-marah ke siapapun kayak Bert, ayo makan. Apa sih? Wis PMS ya. Gitu, PMS kayak contoh-contoh Lagi mirip- mens kan. Itu. Ya gitulah. Namun tak hanya kesadaran, narkotika juga ini bisa menyebabkan ketergantungan karena penggunanya menggunakan secara terus-menerus. Tapi hal ini biasanya juga ditangani dalam dunia medis. Biasanya mereka itu mengambil dosis seberapa persen narkotika itu bakal digunain. Sedangkan psikotropika ini adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif yang menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku dari pengguna. Contohnya kayak Albert tadi ya. Ya langsung ya. Langsung nih. Kambing hitam nih. Apa? Kambing hitam atau kambing putih nih? Saya kambing putih. Oke. Berarti dikurbanin nih, disuruh kurban. Baik. Itu ada. Aduh. Wih. Dan yang terakhir adalah obat-obat, yakni obat-obatan yang terlarang dan bersifat ketergantungan. Obat-obat terlarang ini dibagi menjadi narkotika golongan 1, 2, dan 3 ataupun psikotropika golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk penjelasan secara detailnya nih ya, untuk narkotika golongan 1 ini, narkotika ini dalam golongan yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan efek ketergantungan. Contohnya ini seperti ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori narkoba golongan 1. Terus untuk golongan 2 ini digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Kayak yang aku jelasin tadi, narkoba ini bisa digunakan dalam dunia medis tapi harus ada resep dari dokternya. Karena penggunaannya tidak bisa dipakai secara asal-asalan kayak Albert, maaf. Barangan. Waduh. Ada ya? Ada ya? Obat piok nih kadang-kadang ini kan obat piok kan ada dosis narkobanya kan, narkotikanya kan. Dipakai sama dia nih kadang-kadang. Enggak tahu ya. Aduh. Oke, setelah mendengar penjelasan dari kalian mengenai HIV/AIDS dan narkoba secara umum, tentu ini akan menjadi permasalahan yang cukup besar ya bagi masyarakat ya. Ya bener banget. Nah, karena seriusnya masalah ini di ranah masyarakat, maka dari itu bisa kalian sebutkan apa saja itu gejala dari narkotika dan HIV/AIDS itu sendiri. Aduh, Mungkin dari Runi ya. udah. Aduh, capek ya. Aduh. Gara-gara dikasih terus nih sama Albert. Aduh, waduh. Bayar nggak tuh dikasihnya? Bayar. Ya mulai dari HIV/AIDS nih ya. Gejala HIV secara umum ini adalah sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, dan masih banyak lainnya. Tapi harus diingat kalau gejala ini setiap orang berbeda. Kalau misalnya aku punya metabolisme yang lemah, pastinya aku akan terjangkit gejala yang lebih banyak. Sedangkan kalau teman saya Albert memiliki metabolisme yang lebih kuat, Ada sama kuatnya ya. Kuat loh. ya. Anaknya udah terlanjur poso-poso gini-gini nih. Pas enggak kelihatan. Ya, pastinya dia sama kuat terjangkit langsung kan. Down langsung gejalanya kan ya. itu lebih dikit. Nah, namun yang penting diingat bahwa semua orang seperti aku bilang itu nggak sama, pasti Beda-beda. beda-beda. Harus secara biar kalian tahu emang itu HIV apa. Menurut saya cari informasi yang benar-benar dulu, jangan cek Google. Kenapa sariawan? Terus tiba-tiba aku HIV/AIDS mah. Waduh. Nah, enggak lah. Sariawan doang di bawah nih, sariawan doang. Sariawan nih lagi sariawan nih. Sariawan nih. Kalah. Oh syukur punya aku udah hilang. Oh, HIV/AIDS nih, hati-hati. Udah sembuh tuh. Iya. Dan karena AIDS ini merupakan turunan dari HIV/AIDS atau kata Albert itu stadium terakhir, AIDS ini masih memiliki gejala yang sama atau dibilang similar. Namun gejala lain dari AIDS yang mencolok itu adalah penurunan berat badan yang drastis, demam maupun berkeringat saat malam dan sering kelelahan. Kayak Albert tadi bilangnya, aku mulai lelah nih guys. Itu karena kenapa nih? banyak tugas ya dan bukan Oh, bukan karena mengonsumsi ya? Tugas. Mengonsumsi
konsumsi atau pengedar? Tugas apa ber? Pengedar kayaknya. Waduh, tugasnya ngedarin narkoba ya. Wah ya, BNN. Hukumnya lebih kecil. Ah, udah dulu aku Ya, mau. udah. Ya. Oke, lanjut. Pemberitaan firman Tuhan. Oke, pemberitaan firman Tuhan nih, anak Tuhan nih, anak Tuhan banget. Ya dong. HIV/AIDS ini kan terkait dengan tubuh kita dan lebih tepatnya jasmani Ya. dan rohani kita. Ya. Aku bakal ngambil firman Tuhan dari Wih. 1 Korintus. Waduh, Religius 3, banget nih anaknya 6 nih. sampai 17 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu." Nah, di ayat ini secara intinya itu menjelaskan bagaimana kita sebagai anaknya ini menghargai atas tubuh yang diberikan oleh kita. Pertama-tama kita harus kembali mengetahui apa itu pengertian konsep orang-orang percaya dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Konsep orang percaya sendiri ini memiliki kaitan dengan bait Allah, di mana bait Allah sendiri ini berarti kumpulan orang terpercaya akan Kristus. Kedua, bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Udah jelas pastinya karena bait. Nah, hubungannya ini kenapa dengan tubuh kita dijelaskan dalam firman Tuhan tadi itu kita adalah bait Allah, tubuh kita sebagai bait Allah. Secara tidak langsung kalau kita mengonsumsi narkoba ataupun kita terkena gejala HIV/AIDS gara-gara pergaulan bebas, seks bebas dan penggunaan hal-hal lainnya yang memungkinkan kita mendapatkan penyakit itu, hal tersebut berarti secara gak langsung merusak rumah Tuhan kan? Ya, betul. Kita kayak sebenarnya Tuhan ini gunanya Tuhan ini apa? Waduh, jangan dibahas gitu dong. Nggak kayak gitu, dengerin dulu konteksnya. Gunanya Tuhan ini apa? Karena kita tahu bahwa Yesus itu mati untuk umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia betul, kan? ya, betul. Nah, dosa-dosa itu dihapus oleh Dia. Namun kalau kita emang mengenal teman-teman kita ataupun kita pada akhirnya juga terjerumus dalam hal gini, kita kayak pasti mikir, Tuhan itu mikir, ini kalian udah kuselamatin, apa kalian tidak sedih karena Istilahnya capek-capek mati, Ya. ini mah tubuhnya dari jemaatnya mah dirusak sendiri gitu kan. dirusak sendiri. Itu kayak Tuhan itu sedih banget, pasti kecewa lah. Udah dibelain ya kan. dibelain. Nah, Udah effort nih ya kan. Kayak Albert effort sebut ceweknya ngambek nggak jadi pergi. Aduh. aduh, intinya gitu sih. Secara nggak langsung pasti kita ngerusak rumah Tuhan dan Tuhan pastinya sedih. Nah, untuk biar menghindar hal itu terjadi, pastinya ada solusi-solusi. Salah satu solusi, nggak salah satu, ada banyak. Aku bakal ngambil dua. Yang pertama itu kita perlu mendidik diri sendiri ataupun mencari informasi sebagaimana kita bisa menjauhi dari hal-hal tersebut. Contohnya kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan sendirian lah ya, dalam konteks sendirian, terus tiba-tiba dek sini makan-makan, itu lebih baik dijauhin karena kita nggak pernah tahu makanan yang udah Apa yang dicampurkan. dikasih orang itu udah dicampurkan sama apa. Oh, untuk Albert ini kadang-kadang di cup ya kan. Sini minum dong. Nah, Minumannya dicampur ya kan. Waduh. Atau nggak Albert pernah kayak gitu? Oh. tawarin makanan aja yang dari kantin. Oh, tawarin makanan kantin tapi di oplos dulu ya, pakai apa itu? Kan masih di apa? Tutup. Kan masih bisa di staples lagi itu. bisa Kan staples dibuka lagi, terus staples Bert. lagi kan bisa. Itu tuh Aduh. pikiran kalian. Ya, Aduh, yang kedua Ini ini. personal ya kayaknya nih, bertiga personal ke satu orang nih. ya. Ya. Oke, lanjut. Ya. Lanjut aja, Lanjut dulu. Yang kedua ini mulai jauhin teman-teman kalian yang udah terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik nih. Contohnya aku bakal ngambil bukan Albert ya. Tadi liriknya Yes, senang sekali ini Aku teman kayaknya. baik, aku teman yang baik. Oh, baik apa? Baik menyerumuskan atau baik apa? Baik Itu hoax ya, menyelamatkan. guys. Hoax sih. Nah, pergaulan yang tidak baik itu udah mulai dari awalnya. Misalnya kita deket sama teman-teman kita, awalnya kayak kita sering bermain bersama, kita sering hangout lah bersama gitu sampai deket. Nah, pada akhirnya dia itu kayak terjerumus karena ada pergaulan yang gak baik. Pada akhirnya itu kayak dia itu menjauhkan diri dari kita. Dia itu mengisolasikan diri, dia itu bergabung dengan teman-temannya yang sekiranya kalau bisa dilihat udah dipandang dari orang lain itu kayak udah jelek. Misalnya kayak pas pulang sekolah yang biasanya kalau aku sama dia dan teman-temannya itu main bersama, pada akhirnya dia ini gabung sama pergaulan yang lain. Nah, di sisi lain ini mereka itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Oke, kayaknya aku tahu tuh orangnya siapa tuh. Oh,
Itu jelas banget itu tuh. Intinya mereka itu cari ruangan yang sekiranya tidak terbuka ataupun mau terbuka ada seperti di Ada deh. Tempat tersembunyi. Sembunyi dong. Dimana mereka itu biasanya kayak mengedarkan, merokok bareng dan sebagainya macamnya. Nah itu pastinya udah jelek lah ya. Sekiranya kita sebagai teman itu antara lain bisa membalikan dia lagi Iya. ke Jalan yang benar. Ya, Bukan jalan- ke personal dirinya dia yang Oh. sebelumnya. ya. Kedua, kalau nggak bisa ya jauhin aja, tapi jangan dibenci karena Tuhan Yesus gak Pernah pernah. mengajar kita untuk membenci sesuatu. Waduh. Haleluya. Waduh, Padi tolong nih muridnya nih. Padi atau Pak Leo nih. Dua-duanya lah. Waduh. Udah sih. Kalau dari aku Oke. itu aja. Balik lagi ke fans ini. Oke. Nah, kita sudah mendengar penjelasan dari Runia. Kita tuh sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tubuh yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Maka dari itu untuk menjaga kudusan Tuhan, kita harus menjaga tubuh jasmani dan rohani kita agar dapat menempatkan Tuhan di hidup kita. Oke. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan, maka sebaiknya kita menjaganya. Sebagai langkah selanjutnya dalam menjaga tubuh kita harus tahu nih bagaimana cara kita tes narkoba dan HIV/AIDS. Oleh karena itu, untuk Albert dari tadi diam aja nih, ya kan? Mungkin bisa memberitahukan kepada audiens atau kita bagaimana sih caranya kita untuk tes bebas dari narkoba dan HIV/AIDS. Ya baik, untuk cara kita bebas dari narkoba dan HIV ini cukup simpel. Ya tentu dengan kita bisa pergi ke rumah sakit. Jelas. Oke, itu aja. Wah, cuma sakit doang. Aduh. Namun dengan Kecewa dong. enggak. Ini dengan kita pergi ke rumah sakit, namun dengan syarat berlaku seperti membawa KTP dan identitas lainnya untuk pendaftaran diri. Nah Kirain kemudian, untuk pinjol. oh enggak dong. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke dalam laboratorium rumah sakit. Nah di dalam laboratorium tersebut nanti kalian akan dites urinnya. Jadi kalian akan diambil urinnya, diminta urin kalian. Oh, kirain dipotong. Enggak. Disunat lagi nih. Enggak. Potong urin kan air. Ya, gimana? Yang ya, dipotong maksudnya? bukan urinnya. Jangan. ininya. Aduh. Gak. Jangan bahas ini. Oke, nah dalam tes urin itu kalian bisa mereka akan mengecek apakah kalian mengonsumsi narkoba atau tidak. Oke. Nah kalau untuk HIV/AIDS dilakukan dengan tes PCR. Nah PCR ini mungkin kalian tidak asing lagi karena waktu zaman COVID ya. Jadi tes PCR itu sama dengan tes COVID kemarin. Nah PCR tapi dalam PCR ini yang pemeriksaan HIV ini lewat pemeriksaan HIV/AIDS, keberadaan material tubuh genetik dari sel bakteri dan virus dalam tubuh bisa dideteksi. Nah, karena HIV/AIDS merupakan virus dan virus itu sama dengan bukan virus itu sama, maksudnya COVID itu juga sama-sama virus. Ya. Jadi itu bisa dideteksi lewat PCR. Ya. Namun yang berbedanya itu gen yang dijadikan sasaran deteksi. Jadi berbeda gen sehingga jika kamu mau tes HIV ya gennya ini, tes COVID tes gennya ini. Oh, beda gen tuh PCR-nya lebih gede atau enggak ya? Kurang tahu. Kurang menggali info dia ini. Ya, saya kurang menggali tentang itu. Ya, untuk dan juga selain itu sampel jaringan yang digunakan juga pun berbeda. Nah, ya tes ini dilakukan dengan materi genetik HIV yaitu DNA atau RNA dan di dalam daerah pasien pada laboratorium. Namun dari hasil tes ini mungkin diperlukan waktu berapa ya? Kurang lebih Seminggu sampai enggak? kayaknya kurang 2 tahun nih. Enggak. Kelamaan keburu mati. Udah dia. mati nih orangnya nih. Baru keluar hasilnya nih. Iya. Kalau seingatku tuh 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Ya, itu 2 hari. Ya. Nah, Oke. Bert, aku mau tanya, kan kamu udah menggali dikit nih tentang HIV/AIDS kan? Kamu bilang ini cara kita bebas dari HIV/AIDS itu cukup simple. Ya. Namun pertanyaanku ini sampai sekarang kan HIV/AIDS ini belum ada obat pastinya. Dan menurut kamu ini apa yang sebenarnya dilakukan oleh dunia medis? Karena yang saya tahu itu mereka hanya melakukan rekayasa genetika. Itu menurut kamu gimana? Gimana tuh? Gimana tuh, Bert? Gimana tuh? Waduh. Waduh. aduh berat Aduh. banget. Berat nih. Gimana Aduh, tuh, Bert? pusing Berat nih. Ini mungkin Jawabannya gimana nih? mungkin Mungkin di skip atau? di skip aja. Aduh. Oke, nah, para audiens, Berat. kita sudah tiba di penghujung acara interview kita part 1 kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kesukarelaan dari narasumber kita yaitu Rudy dan Albert dan membagi ilmu mereka mengenai HIV/AIDS dan narkoba. Semoga selalu
melalui sesi sharing hari ini, ilmu ini dapat meningkatkan ilmu kita mengenai HIV/AIDS dan narkoba. Oke, para audiens, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. See you di podcast part 2 kami. Dadah. Dadah. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua podcast kita. Kita punya 2 narasumber SMA yang akan berbagi pengetahuan lebih rinci mereka tentang narkoba HIV/AIDS. Mari kita sambut Hesti dan Echa. Hai. Hai, apa kabar nih kalian? Oke. Baik-baik aja sih. Mungkin Juga dari baik-baik. Fancy gimana? Ya, baik. Oke. Ya. Eca. Maaf, iya, baik-baik. Headphone-nya kayaknya kegedean deh. Bisa dibantu dikecilin gak sih? Bisa, Sini. bisa. Sini. aja udah. Mau dibantu gak? Enggak. Oke. Anyway, aku kayaknya denger-denger di podcast sebelumnya ini seru banget ya. Iya. Memang interview part 1 kami nih. Untuk yang belum nonton, boleh nonton dulu dong. Oke, semua. Mungkin dari Fancy bisa dimulai. Apa sih tema kita hari ini untuk interview part 2 kita? Oke, tema kita hari ini nih bicarakan tentang generasi muda. Apa ya? Generasi ya? muda apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oke, Beda nih mungkin temanya. untuk Hesti dulu ya. Oke, boleh. Apa sih yang membuat kamu tertarik untuk belajar tentang HIV/AIDS dan narkoba? Apa ya? Tebak ya. Waduh, Boleh apa? nggak sih? Wait. Karena ini anak masa depan bangsa yang anak-anak SMA ini mulai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bener banget. Aku Oke. tuh pengen nyelamatin generasi muda kita karena kan Tujuannya baik ya. iya dong. Hatinya mulia banget. Mulia banget nih. Oke, Mungkin bisa untuk Eca, Iya. mungkin apa sih harapanmu tentang generasi bangsa ini? Apakah mau hancur atau mau lebih baik ke depannya? Ya wah, lebih baik lah berdoa ya. lebih. Wah, jangan dong. Itu bukan doa ya. Bukan doa. Aku sih berharap bisa berbagi pengetahuan ini, terus generasi muda akan lebih sadar akan bahaya narkoba dan HIV/AIDS, serta tahu cara mencegah penyebarannya juga. Oke, niatnya ini mau melindungi masa depan generasi muda ya. Yes. Kita Yang berdua ada. nih hatinya mulia banget. Mulia banget nih kayaknya nih, religius banget nih. Iya dong. Oke, menurut kalian berdua, gimana sih cara kerja narkoba dan HIV/AIDS yang dapat mempengaruhi penggunanya? Apakah dengan cara dia pakai terus langsung tidur, besoknya meninggal atau gimana ya? Kita nggak tahu nih. Waduh. Gimana kalian pengen tahu kan? Jadi kalau setahu aku nih ya, HIV/AIDS itu nyerang kekebalan tubuh kita dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel sistem pertahanan tubuh yaitu sel CD4. Sedangkan narkoba mereka menyerang saraf pusat yang dapat mengganggu komunikasi antara sel. Kalau Eca Oke, mungkin untuk Eca gimana sih pemikirannya? Kalau menurut aku sih narkoba itu juga bisa mengganggu pengembangan ketergantungan fisik dan juga psikologi seseorang. Narkoba juga bisa mengubah struktur dan cara kerja otak dan sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan dan perilaku seseorang juga. Oke. Apa saja dampak narkoba dan HIV/AIDS bagi pengguna dan apa saja ancaman, tantangan dan gangguan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini? Oke, masa cukup besar ya itu mungkin Fancy ya? Iya. Untuk negara kita nih, negara yang katanya negara berkembang. Ya. Kapan majunya dong ke negara berkembang? Waduh, wah nih nyingungnya nih. Aduh, Bu Maria nih anaknya. Ampun Bu, ampun. Menurutnya dari siapa dulu nih? Oke, mungkin dari Eca dulu. Cukup aja deh. Enggak sih. Oh, oke, Esti dulu boleh. Jadi dampak narkoba ini banyak ya, meliputi fisik dan kesehatan. Ada gangguan sosial dan ekonomi juga, ada juga resiko kecelakaan dan kejahatan. Nah, dampak HIV/AIDS bagi pengguna meliputi penurunan kualitas hidup dan komplikasi kesehatan, ancaman, tantangan dan gangguan yang dihadapi Indonesia untuk penyalahgunaan narkoba yang tinggi dan penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dan perilaku seksual. Tahu kan perilaku seksual? Tahu dong. Iya. Waduh, bahaya nih. Ini udah pernah nonton di Jangan-Jangan Fancy nih. Waduh, bahaya nih. Ya, yang kan anak Tuhan kan. Iya.
Oh. Nggak boleh ya teman-teman, itu dosa. Boleh sih bagi yang umurnya sudah mencukupi. Kalau yang dibahas di bawah umur atau di ranah remaja, mungkin jangan dulu deh. Ntar tunggu umur 25, 21 itu baru boleh. Bilangnya apa? Bawa umur ya? Di bawah umur kan? Umur Ya, nih berapa masa nih? 17 atau gimana gitu. Ya kan mungkin di bawah 21 tahun. Itu jangan dulu karena standarnya itu kan 21 tahun ke atas nih. Alex nih tahu banget ya. Wah, jangan dong, jangan dimojokin dong. Bahaya nih kalau dimojokin. Oke, mungkin dari Eca nih. Oh, Aku belum selesai nih. Esti belum selesai nih. Ya, belum. Oke. Selain itu ya, ada stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV atau AIDS. Kan mereka kayak sering dipojokin atau dijauhin gitu kan. Ya. Terus akses ke kesehatan yang berkualitas itu juga masih terbatas di Indonesia. Agak dibatasin ya, bukan Iya. terbatas tapi agak dibatasin Agak karena orang-orang nih statementnya itu, oh kamu HIV AIDS, kamu nggak bisa disembuhkan, kamu Iya. hanya menyebarkan virus. Ya takutnya mereka tuh mikirnya kayak misal dari udara, kita ngirup satu udara nih terus ketularan, padahal kan nggak kayak gitu. Enggak. Jadi kasihan juga para pengidap HIV AIDS, dia akan menjadi mentalnya tertekan karena dari masyarakat pun tidak menerima dia. Bener banget. Oke. Wah, penting banget nih teman-teman buat pembelajaran baru dari penjelasannya Hesti. Iya. Oh ya, sekarang aku juga mau tanya, kira-kira orang yang terjangkit HIV/AIDS dan mengonsumsi narkoba itu apakah bisa sembuh? Atau emang harus suntik mati aja ke Iwan? Jangan, jangan. Pelajaran Bahaya. agama tentang apa nih? Agama ya. Duh, kangen Pak Leo sih. Gimana ya Pak Leo sini Pak, ke Malang Pak. Ya, jangan di sini aja dong. Masa di sini aja, main dong. Kunjungan ke Korea lagi. Oke, mungkin Hesti bisa menjelaskan ya. Eca dulu mungkin ya. Oke, dari Ca tadi. dulu. Oke. Menurut aku sih HIV AIDS ini bisa sembuh, namun kayak kemungkinannya tuh kecil. Jadi kita harus mencegah dan nggak melakukan seks bebas, penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, dan mengikuti edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Oke. Oke, langsung dari aku Mungkin langsung dari Hesti. Kalau HIV AIDS ini setahu aku ya nggak ada obatnya, tapi ada terapinya, namanya antiretroviral atau ART, dapat membantu. ART itu bukannya pembantu ya? Beda nih, ini Beda konteks ya. Beda konteks ya. Jadi terapi ini tuh bisa membantu mengontrol virus tersebut. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba, kita bisa melakukan rehabilitas dan terapi yang dapat membantu masa pemulihan pengidap narkoba tersebut. Jadi, meskipun nggak sepenuhnya sembuh, mereka itu masih bisa menjalani kehidupan yang lebih sehat dan perawatan yang tepat. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ngelek ya. Ngelek semua ya nih. Oke, saya mau tanya nih untuk Hesti nih. Berapa mahal nggak sih kira-kira biaya untuk melakukan terapi ini? Untuk terapi ini kayaknya kalau pakai BPJS itu gratis nggak sih ya? Oh, bisa pakai BPJS. Harusnya sih ya. Oke. Ya, saya lupa ya karena negara kita bisa BPJS. Ya kan kita udah disediain fasilitas Ya. BPJS. Oh, mungkin kalau misalnya orangnya nggak punya BPJS, itu gimana itu pengobatannya? Apakah dia harus bunuh diri, gantung diri atau Nggak tidak dong. Itu namanya bukan pengobatan tapi lari dari Ya, masalah ya. Salah. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan ya. Ya nggak boleh ya. Masa depan bangsa itu. Oke, mungkin bisa dijawab dari Esti. Kalau aku sih jujur belum tahu pastinya, daripada salah kalian bisa searching di internet pasti Internet udah sendiri. banyak. Oke. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang hari ini karena kita sudah mencapai penghujung acara. Mungkin sesi kedua ini, part 2 ini singkat ya. Nggak sepanjang sesi part pertama. Kita bukan tim basa-basi. Oke, tim basa-basi nih langsung to the point, langsung inti. Ya bener banget. Oke, baik teman-teman. Teman-teman kita maupun narasumber kita yang telah berbagi pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS dan narkoba. Semoga podcast ini selalu membantu meningkatkan kesadaran dan melindungi masa depan generasi muda. Oke, karena itu mungkin dari VNC ada penutupnya. Oke, ini penutupnya dari saya. Dan itulah akhir dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Ya, dadah.